ungkapan berbicara kepada Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka dari itu Allah membuat mereka disambar oleh petir sedangkan mereka melihat, menyaksikan. Mereka Allah matikan dengan petir. Sambar petir mereka mati. Setelah mereka mati, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kata Allah, kami bangkitkan mereka setelah mati mereka agar mereka bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ketika kita mentadabbur Al-Quran, ketika kita membaca makna Al-Quran, yang mungkin terdapat pada diri kita keraguan dengan hari berbangkit, keraguan akan adanya hari pembalasan. Namun ketika kita melihat bukti nyata bagaimana kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, Allah tampakkan kebesarannya. Yang mereka telah Allah matikan, Allah hidupkan lagi. Bukti nyata bahwasanya akan adanya hari berbangkit. Apakah kita mau menjadi kaum terdahulu yang berani menantang Allah? Saya enggak percaya hari berbangkit, buktikan. Allah matikan, Allah azab, mau? Ikhwatal iman. Makanya Al-Quran semakin kita baca, semakin menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memahami dan mempelajari maknanya. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh hanyalah seorang mukmin itu ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Inilah ikhwatul iman. Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Setiap kali kita membaca ayat Allah, bertambah enggak keimanan kita? Atau bahkan biasa aja? Atau bahkan malah kita semakin turun imannya? Kemudian misal yang kedua, contoh yang kedua adalah fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi banu Israel, tentang kisah seorang yang terbunuh yang mana Bani Israel itu berselisih tentang siapa pembunuhnya. Fa amarahumullahu ta'ala an yadhbahu baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Fayadribuhu bi ba'dihha, lalu mereka memukul jenazah tersebut, mayat tersebut dengan bagian dari sapi tersebut, dari daging sapi tersebut, bagian tubuh sapi tadi dipukulkan di jenazah tadi. Liyukhbirahum biman qatalahu, agar jenazah tersebut menceritakan tentang siapa yang telah membunuhnya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, tentang hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qultum nafsan faddaratum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa lalu kalian berselisih di dalamnya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, kami katakan pukullah jenazah tersebut dengan bagian dari sapi tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu berfikir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
kalau kita menunggu yang seperti ini, kayaknya Ustaz kalau memang seperti itu adanya kami akan beriman. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi kejadian itu terjadi zaman kita, orang yang menghidupkan telah mati kita enggak beriman kepadanya. Kita anggap sihir. Ya, bisa jadi. Maka yang setelah mukjizat ini turun, orang enggak beriman maka dosanya sangat besar. Ancamannya sangat besar. Ingatlah ketika kaumnya Nabi Isa meminta hidangan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama'. Turunkanlah kepada kami Allah suatu hidangan dari langit. Ketika Allah turunkan, Allah mengatakan siapa yang kafir setelah ini, yang ingkar setelah ini, maka aku akan mengadabnya dengan azab yang belum pernah aku berikan kepada orang sebelumnya. Ya. Inilah diantara hikmah kenapa di zaman ini kita Allah berikan Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita, tidak menunggu bukti nyata seperti itu. Kalau menunggu bukti nyata seperti itu, Allah akan azab. Kalau kita masih mengingkari, Allah akan azab dengan azab yang tidak pernah Allah mengazab kaum sebelumnya. Wal mithalu tsalits, dan misal yang ketiga, fi qissatil qaumil ladzi kharaju min diyarihim firaran minal mauti wa hum uluf. Tentang kisah suatu kaum yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka karena lari dari kematian, takut mati. Jadi dia keluar dari rumahnya dengan alasan takut mati, dan mereka itu jumlahnya ribuan orang. Fa'amatahumullahu ta'ala, dia lari dari rumah-rumah mereka, dari kampung mereka karena takut mati. Dia nih ribuan orang lari dari kampungnya karena takut mati. Lalu Allah matikan mereka. Tsumma ahyahum, setelah Allah matikan mereka, Allah hidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, pada demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Tidakkah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang keluar dari negeri mereka lantaran mereka mereka berjumlah ribuan orang karena takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Ini semua adalah kisah nyata yang langsung disaksikan oleh umat manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lagi yang telah mati. Bagaimana Allah membangkitkan yang telah mati. Ditambah lagi misal yang keempat, al-mithal rabi'. Fi qissatil ladzi marra ala qaryatin mayyitatin. Tentang kisah orang yang pernah berjalan sampai ke suatu kampung yang mati, yang tandus. Fastaba'ada an yuhyiha Allah Ta'ala. Lalu dia mengatakan gak mungkin Allah bisa menghidupkan kampung yang telah mati ini. Karena ngelihat tandus, begitu tandusnya gak ada tumbuhan lagi sama sekali. Gak mungkin Allah bisa menghidupkan lagi nih suatu negeri yang telah mati ini, katanya. Fa'amatahu Allah Ta'ala mi'ata sanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia selama 100 tahun. Tsumma ahyahu. Setelah 100 tahun Allah hidupkan lagi dia. Ustaz, ada kisah ini? Ada. Kok baru tahu? Ya, kalian sering baca, cuma enggak aja mentadaburinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Insyaallah kalian sering dengar. Allah berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang telah tandus,
yang telah mati. Dia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan bumi ini setelah matinya? Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun, lalu Allah bangkitkan kembali dia. 100 tahun dia mati, Allah bangkitkan lagi. Apa yang terjadi ikhwatal iman? Setelah 100 tahun kematiannya Allah bangkit, apa yang terjadi? Qala kam labith. Allah firman, berapa lama kamu mati itu? Berapa lama? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Dia mengatakan, aku mati atau tertidur sekiranya lebih sehari atau beberapa hari. Dia ngerasa pendek, sehari atau berapa hari. Qala bal labithta mi'ata amin. Kata Allah, bahkan kamu itu mati 100 tahun. Gak percaya? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum rusak. Tuh, 100 tahun kok makanan minumannya belum rusak? Iya, dia Allah jaga. Wanzur ila himarika. Dan lihatlah kepada keledaimu, kata Allah. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan kamu sebagai tanda bagi manusia. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihatlah 100 tahun apa kira-kira yang terjadi sama keledainya? Sudah tinggal tulang-tulang yang rapuh. 100 tahun, kalau berapa puluh tahun mungkin tulang-tulangnya aja. Tapi 100 tahun tulangnya sudah rapuh. Tulang dan sudah rapuh. Makanannya masih utuh. Tapi keledainya sudah jadi tulang dan rapuh. Kalau dia tidur sehari 2 hari mungkin keledainya masih hidup. Ya, dia ngerasa di 2 hari. Coba lihat makananmu ya utuh. Coba lihat keledaimu. Keledaimu apa yang terjadi? Tulang, rapuh. Maka Allah katakan, wanzur ilal idham. Lihatlah tulang belulang itu. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami mengumpulkannya lagi. Tsumma naksuha lahma. Lalu kami tutupi bungkus tulang tersebut dengan daging. Falamma tabayyana lahu. Setelah nampak jelas baginya bahwasanya itu adalah keledainya. Karena bisa jadi dia menganggap keledainya diambil orang itu tulang lain. Setelah dia nampak jelas bahwasanya itu adalah keledainya dia, tulangnya telah disatukan, dibungkus daging dan jadilah keledai dia itu. Qala, dia berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengilmui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi banyak sekali bukti Allah berikan bagaimana Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Kemudian contoh yang kelima. Al-mithalul khamisu fi qissati Ibrahim al-Khalil. Tentang kisah Ibrahim, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hina sa'ala Allah taala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihi salam, seorang kekasihnya Allah, memohon kepada Allah agar menampakkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Fa'amarahu Allah Ta'ala an yadhbaha arba'atan minat tayr. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan beliau untuk menyembelih 4 ekor burung. Wa yufarriquhunna ajza'an 'alal jibali allati haulahu. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memisah-misahkannya, diletakkannya di atas gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ya, setelah disembelih mati semua, diletakkan di atas gunung-gunung yang berbeda yang ada di sekitarnya. Tsumma yunadihin. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang telah dia sembelih tadi. Fatal ta'imul ajza'a ba'duha ila ba'din. Jadi kisahnya Allah suruh Nabi Ibrahim nyembelih tu burung, kemudian dimutilasi. Letakkan di atas gunung-gunung. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim memanggilnya,
fataltaimul ajza'u ba'duha ila ba'din. Setelah dipanggil Nabi Ibrahim, bagian-bagian tulang belulang itu berkumpul satu sama lainnya. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya, dan keempat burung tadi datang bersegera menghadap Nabi Ibrahim. Itu Allah tampakkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang telah mati, bagaimana Allah membangkitkan. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, pada yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, tampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, tidakkah kamu beriman? Apakah kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, Nabi Ibrahim mengatakan, iya aku telah beriman, akan tetapi agar hatiku menjadi mantap. Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kata Allah, ambillah 4 ekor burung, lalu mutilasilah dia dan jadikanlah di setiap gunung itu bagiannya. Thumma du'uhunna, kemudian panggillah dia, ya'tinaka sa'ya, niscaya burung-burung tersebut akan mendatangimu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ikhwatul iman, dalil-dalil yang menunjukkan langsung secara panca indera disaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang telah mati. Dan ini bukti nyata bahwasanya hari berbangkit mesti terjadi. Hari berbangkit termasuk hari akhir. Maka di antara kita beriman kepada hari akhir. Di antara rukun iman adalah kita beriman kepada hari akhir. Qala al-muallif rahimahullah, fahadhi amthilatun hissiyatun waqi'atun tadullu ala imkani ihya'il mauta. Semua kisah-kisah yang nampak jelas dilihat panca indera ini, disaksikan panca indera, menunjukkan bahwasanya menghidupkan lagi yang telah mati itu sangat mungkin. Waqad sabaqatil isyaratu ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayat Isa. Telah diceritakan hal yang menunjukkan tentang bagaimana Allah menjadikan tanda-tanda bagi Isa ibni Maryam fi ihya'il mauta, dalam menghidupkan yang telah mati, wa ikhrajihim min kuburihim, dan bagaimana Allah telah mengeluarkan Isa alaihissalam, telah mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Bagaimana Isa alaihissalam telah mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara mukjizat Nabi Isa yang Allah berikan, yaitu menghidupkan orang yang telah mati. Ini dalil adanya hari berbangkit menurut panca indera. Sekarang dalil lagi yang lebih menguatkan bahwasanya hari berbangkit itu ada. Dalil secara akal. Amma dalalatul aqli famin wajhaini. Adapun dalilnya secara akal, maka dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annallaha ta'ala fatirus samawati wal ard wa ma fihima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara akal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah yang mengadakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Khalaqahuma bibtidaan, Allah adakan, Allah ciptakan dia dari enggak ada menjadi ada. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Secara akal kita, siapa yang mampu untuk mengadakan, menciptakan sesuatu yang sebelumnya enggak ada, maka dia sangat mampu, dia enggak mungkin lemah untuk mengulangi lagi penciptaannya. Masih enggak paham? Contoh, kita bisa buat kue. Semulanya enggak ada nih kue, kita buat jadi ada. Mungkin enggak kita bisa buat lagi? Sangat mungkin. Ya, ini di kertas ini enggak ada tulisan.
Antum adakan tulisan, tulis nama antum atau tulis bismillah. Sudah. Ini jadi ada tulisan bismillah. Tadi nggak ada jadi ada. Berarti sangat mungkin antum akan menulis lagi, mengadakan lagi. Sangat mungkin, secara akal sangat mungkin. Ya, Allah yang telah menciptakan yang semulanya nggak ada langit dan bumi dan kita lalu bisa jadi ada, maka mudah sekali bagi Allah untuk mengulangi penciptaannya. Ketika kita telah mati, dikubur atau telah binasa, yang semula jadi nggak ada, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengadakannya lagi. Karena secara akal pun yang bisa membuat pertama kali bisa akan mengulang apa yang dia buat. Ini secara akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Quran surat Rum ayat ke-27. Dan dialah Allah yang pertama kali menciptakan dari awalnya yang sebelumnya enggak ada menjadi ada, thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengulangi lagi penciptaannya, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai pertama kali penciptaannya, kami mengulanginya lagi. Allah tegaskan hari berbangkit. Ketika ditanya bagaimana hari berbangkit, sebagaimana kami awal mula mengadakannya, maka kami ulangi lagi mengadakannya. Wa'dan alaina, sebagai janji dari kami, kata Allah. Janji Allah. Hari berbangkit atau hari kiamat, hari akhir mesti terjadi. Janji Allah. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ditegaskan lagi Allah, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Allah tegaskan lagi. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Wa qala abiran birraddi ala man ankara ihya al-idhami wa hiya ramim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memerintahkan untuk membantah orang yang mengingkari menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah rapuh. Allah berfirman, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah ramim, yang telah rapuh ini adalah si Zat Allah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Allah bikulli khalqin alim, terhadap apa segala makhluk maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala ciptaannya. Ini dalil secara akal bahwasanya menciptakan atau menghidupkan kembali yang telah mati adalah sangat mungkin untuk terjadi dan sangat bisa untuk terjadi. Yang kedua, sisi sudut pandang yang kedua, atsani annal arda takunu mayyitatan hamidatan, bahwasanya bumi itu dalam keadaan mayit, mati, gersang. Laisa fiha syajaratun hadra, yang mana di atas bumi tersebut tidak ada satu tumbuhan hijau pun, satu pohon hijau pun. Fayanzilu 'alaihal matar, lalu Allah turunkan kepada bumi yang tandus tadi hujan. Fatahtazzu khadra'a hayyatan, maka menjadilah bumi tersebut bergoncang dan menumbuhkan sesuatu yang hijau dan hidup. Fiha min kulli zawjin bahij, di dalamnya ada berbagai macam buah yang berpasang-pasangan. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat. Siapa secara akal kita, siapa saja yang bisa menghidupi sesuatu dari matinya, maka dia sangat bisa menghidupkan yang mati. Ya. Yang bisa mati dihidupin, dari matinya dijadikan hidup, maka dia sangat bisa untuk menghidupkan yang telah mati. Sama. Karena dia bisa. Ya. Jangan berpikiran, Ustaz, itu yang hidupinya air hujan. Ya. Belum tentu. Allah yang hidupinya, Allah nurunin hujan.
Dan dengan hujan itu Allah jadikan air hidup bumi tersebut tumbuh subur. Asal kalau nggak turun hujan nggak bakal subur. Belum tentu turun hujan juga belum tentu subur. Turun hujan, ternyata yang hujan bukan hujan air, hujan batu misalnya, atau hujan air tapi airnya asam, sulfat misalnya, nggak bisa juga. Ya, itu diantara cara wasilah yang Allah berikan untuk menghidupkan tanah yang telah mati. Lanjut sedikit setelah azan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Di sini qala al-mu'allif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwasanya engkau melihat bumi yang tandus, yang gersang, yang mati. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Ketika kami turunkan kepada bumi tersebut air hujan, maka dia berguncang dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang menghidupkannya benar-benar mampu menghidupkan yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fussilat ayat ke-39. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang penuh keberkahan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut jannat, kebun-kebun, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon kurma, ya, dan pohon kurma basiqat. Pohon kurma laha tal'un nadid, yang memiliki sesuatu buah yang matang. Rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengan air hujan tadi suatu negeri yang telah mati. Kadzalikal khuruj, begitulah khuruj, begitulah hari keluar. Maksudnya apa? Begitulah hari berbangkit. Begitulah hari berbangkit. Ketika telah mati dalam kubur, banyak ikhwatul iman. Ketika kita mungkin dalam kubur, atau yang ada tidak dalam kubur, ada yang ditelan binatang buas atau dalam ikan, ada yang tenggelam, ada yang terbakar. Bagaimanapun keadaannya, ketika berbangkit Allah kasih contoh-contoh begitu banyak. Dalam kubur, bagaimana Allah bangkitkan dari negeri yang tandus, kemudian muncul tumbuhan. Dari tanah yang lapang setelah terjadi hari kiamat, rata semua, ditiup sangkakala yang kedua, bangkit semua dari kubur. Sebagaimana kita lihat tumbuh-tumbuhan yang keluar, bangkit. Kemudian bagaimana saat orang yang di lautan atau di mana tempatnya datang sebagaimana Musa memanggil burung-burung, sebagaimana Ibrahim ya memanggil burung-burung, dipanggil berkumpul. Terus bagaimana yang telah menjadi tulang belulang rapuh, bagaimana Allah ceritakan tentang seorang yang dimatikan 100 tahun, kemudian disuruh lihat bagaimana tulang dikumpulkan, dibungkus daging dan hidup lagi. Semua Allah beritahu bagaimana cara berbangkit. Maka hari berbangkit sangat mungkin untuk terjadi, walaupun dimutilasi. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan karena pembahasan berikutnya cukup panjang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pembahasan yang akan kita usahakan untuk bisa selesai dengan sesingkat-singkatnya, yaitu wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Ya, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka itu nyambung dengan bagaimana kita beriman terhadap apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada hari akhir, maka kita konsekuensinya dan akan tersambung dengan kita beriman kepada apa yang akan terjadi setelah kematian. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan depan tentang beriman kepada apa yang datang setelah kematian. Mungkin bisa saya sampaikan, aku qouli hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita meyakini secara akal, maksudnya itu secara langsung dengan orang-orang yang pemahamannya itu masih sedikit tentang adanya hari pembalasan ini. Dan selanjutnya itu kan ada analogi dengan tumbuhan gitu. Misalnya Allah menciptakan biji-bijian dari mati dengan kemudian biji-biji tersebut bisa menjadi tumbuhan. Apakah itu bisa menjadi dalil kita untuk berdalil dengan orang-orang yang pemahamannya masih awam gitu terhadap keyakinan terhadap hari akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meyakini, memberikan keyakinan kepada orang yang belum yakin tentang adanya hari berbangkit, akan adanya kebangkitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan analogi, bukan memberikan bukti. Bisakah kita bicara dengan dia dengan menganalogikan tentang biji-bijian yang kemudian suatu yang benda yang mati ini menjadi hidup? Maka kita jawab, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicaralah manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ketika kita berbicara dengan orang yang dia akademisi atau yang dia notabene sebagai orang yang berilmu, yang dia senantiasa membaca dalil, maka untuk berdiskusi dengan dia, meyakini dia, maka kita gunakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dia senang berdalil, kita juga berdalil. Ketika kita sampaikan ini dalil Allah, ini dalil Rasulnya, dia bisa terima, harus terima, karena dia orang-orang yang akademisi yang memang mencari dalil. Berbeda kalau kita berbicara dengan orang-orang yang main hawa nafsunya, maka ketika berdiskusi dengan dia tidak akan ada kebenaran, tidak akan ada selesainya ketika tidak satu standar kebenaran. Makanya berdiskusi harus tetapkan dulu standar kebenaran. Ketika standar kebenarannya adalah sama-sama merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita sampaikan siapa yang pakai Al-Quran dan Sunnah dan ikut standar kebenaran, kita semua harus rujuk. Kalau tidak pakai standar kebenarannya apa yang menurut saya benar, ya sudah, tidak usah diskusi. Kenapa? Nggak akan pernah selesai. Antum sampaikan kebenaran, menurut dia nggak benar, nggak akan diterima. Itu namanya debat kusir. Debat aja nggak ada solusinya. Makanya kalau kita berdiskusi nggak pernah lama. Saya diskusi nggak pernah lama. Cukup satu standar kebenaran yang yakin sama, udah kasih dalil. Dia kasih dalil, saya nggak punya, saya rujuk. Atau saya kasih dalil, dia nggak punya, dia yang rujuk. Selesai. Ketika kita sama-sama standar kebenaran adalah apa yang menurut kita benar, maka akan beda-beda 10 kepala, 10 pendapat. Dan pernah selesai. Ya. Nah, kondisi lagi kita berbicara dengan orang yang awam, orang yang tidak memperturutkan hawa nafsu dan juga tidak berilmu, namun mencari keyakinan. Maka untuk orang-orang seperti ini biasanya dia akan menerima kebenaran apabila masuk akal. Maka pada dia ajak bicara, buka akal pikirannya yang mana analogi alasan-alasan ini dibangun di atas dalil. Seperti kita menganalogikan tuh, lihat nih, suatu biji kok bisa tumbuh nih jadi bunuh-bunuhan. Ini berarti bisa menghidupkan kan? Bisa. Kenapa? Karena Allah kasih contoh. Kaifa tuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Contoh yang Allah berikan. Ya, atau kita pakai contoh yang lain. Lihat di situ nggak ada apa-apa. Di suatu nasi nggak ada apa-apa. Bentar tiba-tiba datang larva gitu kan. Itu berarti membuktikan analogi ini benar. Kenapa? Karena dibangun di atas contoh-contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran. Boleh. Ya. Karena kalau ada orang-orang yang seperti ini, orang yang benar-benar awam, dia nggak tahu standarisasi bahwasanya kita harus ikuti Al-Quran Sunnah, antum kasih ayat Al-Quran Sunnah dibantahnya. Saya nggak paham itu, pokoknya nggak masuk akal gitu. Maka bicara dengan akal yang tetap dibangun atas dalil, maka dia akan terima. Kalau kalian maksa pakai dalil, dia pakai akal, dalil pakai akal, semakin kalian banyak pakai dalil, semakin dia tolak, semakin banyak dia menentang ayat Allah, maka dia akan jatuh kepada kekufuran. Makanya Imam Syafi'i
pikirannya. Dan ini sesuai dengan perbuatan para sahabat. Di antara perkataan Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan akalnya. Kita mau jelaskan ke anak kecil, beda jelaskan ke orang tua. Karena akalnya berbeda dan cara penyampaian pun harus berbeda. Ya. Nanti jangan sampai ngomong sama orang tua, saya ngomong sama teman. Katakanlah yang omongan itu benar, tapi nggak sampai hidayah kepada orang tua. Nanti ngomong sama orang tua yang salah. Nggak gitu, Pak. Nggak gitu. Ya harus ada ini. Ngomong kayak teman biasa gitu. Benar perkataan antum, tapi nggak sampai hidayah kepada dia. Kenapa? Karena tersinggung. Ya, antum siapa anak kecil kok ngomong gitu sama seorang tua? Tersinggung lah. Ustaz, berarti dia sombong dong menolak kebenaran. Bukan sombong, kita yang salah cara. Kok bisa, Ustaz? Kan saya menyampaikan kebenaran salah cara, karena Allah sudah bilang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwahlah jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu ada dua arti, lemah lembut. Arti yang kedua sesuai dengan contoh Nabi SAW. Hikmah. Wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan ajak diskusi debat dengan cara terbaik. Dan juga berdasarkan petunjuk dari Aisyah radhiyallahu anha yang dia mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisinya. Bicara dengan orang tua, anggap sebagai orang tua. Bicara sama anak kecil, disayangi. Saya ngomong sama anak kecil. Bicara sama teman, sama teman. Ya, antum ngomong sama orang tua kayak ngomong sama anak kecil, tersinggung orang tua. Antum ngomong sama orang tua sama ngomong sama teman, tersinggung. Ya, dan lihatlah posisinya juga ketika berdiskusi. Contoh kasus antara mahasiswa dan dosen. Ketika dosennya menyampaikan suatu permasalahan yang salah, mahasiswanya ngotot, kira-kira yang menang siapa? Yang menang dosen. Walaupun kasih dalil sebanyak-banyak pun mahasiswa tetap yang menang dosen. Kenapa? Karena nggak mungkin posisi dia dosen. Dia kalau kalah malu dia sama mahasiswa lainnya. Jadi dia akan mempertahankan pendapatnya. Nah, itu harus ngerti posisi ini. Sehingga apa? Ketika ada permasalahan, antum sampaikan satu pendapat cukup. Pak, bukankah ini kayak gini masalahnya? Oh, dia bantah ya? Sudah, oh ya, jazakallah khair, itu cukup. Biarlah dia menang di majelis itu, nanti dia pulang dia pikirin. Wih, benar juga ya kata orang itu. Buktinya apa? Ketika ketemu beberapa hari kemudian dia sudah merujuk perbuatannya. Dan jangan berharap menang di majelis. Ketika diskusi, jangan berharap menang di majelis. Ada orang tuh menganggap dia berhasil diskusi ketika saya ada ngomong, terdiam dia. Terdiam, gak bisa ngomong. Terdiam percuma, orang terdiam diskusi dengan kita tapi dia gak dapat hidayah. Terdiam tapi tetap aja berbuat kayak gitu, gak berubah. Ya kan? Karena tujuannya hidayah. Bukan tujuannya kita menang orang terdiam, bukan. Mudah diam orang, sega aja diam. Ya kan? Tapi bukan itu tujuannya. Ketika kita sampaikan, walaupun dia menang di majelis, dia pulang dia pikirin, dia berubah. Itu yang menjadi kebenaran yang dapat. Saya banyak halnya. Dan antara contoh kasus saya pernah diskusi sama seorang profesor, dia menyebabkan kenapa katanya, kenapa sebabnya kok kita suatu dipimpin oleh perempuan segala macam kok nggak bagus katanya. Ini kenapa? Saya jawab, bukankah maaf Prof, bukankah Nabi kita bersabda, lan yufliha qaumun walla amruh imra'atun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Dijawab sama dia, oh enggak, katanya harus tahu konteks hadisnya. Hadis itu kontekstualnya turun kepada Persia katanya, di mana pada waktu itu dipimpin oleh wanita dan dibinasakan negara Persia, nggak ada lagi zaman sekarang katanya. Ya terus kita mau debat lagi, nggak usah, cukup sudah diam. Oh iya, masya Allah, jazakallah khairan. Terus dia mikir jawaban dia dengan kasusnya apa hubungannya? Hubungannya kan tentang banyak sekali negara-negara dipimpin wanita nggak sukses. Terus apa hubungannya dengan Persia itu? Nah, kan akhirnya dia mikir, kemudian dia merujuk. Sudah, nggak perlu ngotot kita menang di majelis. Yang penting ilmu kebenaran telah tersampaikan. Karena hidayah taufik di tangan Allah. Di tangan kita cuma hidayah irsyad wal bayan. Itu cuma bisa menjelaskan. Adapun nurut nggak nurutnya, taufiknya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi
man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang engkau